Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan seorang ulama Nusantara yang namanya masyhur di dataran Hijaz dan Nusantara pada abad 191. Beliau merupakan seorang ulama asal Banten yang keilmuannya cukup diakui di dunia Islam dan termasuk ulama besar yang berasal dari Indonesia. Syekh Nawawi Al-Bantani, nama lengkapnya adalah Abu Abd Al-Mut Muhammad Ibn Umar Al-Tanara Al-Bantani. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815. M1230 Haji, ayahnya bernama KH Umar, seorang ulama yang memimpin masjid dan pendidikan Islam di Tanara. Ibunya bernama Jubaidah, seorang penduduk setempat. Syekh Nawawi Al-Bantani, oleh bangsa dan umat Islam Indonesia dikenal dengan nama KH Nawawi, Putra Banten. Kemudian, orang-orang menggantinya dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani setelah karirnya meningkat. Sebagai seorang pujangga Islam kenamaan di Asia dan Timur Tengah, termasuk Indonesia, menurut Mamat S. Burhanuddin, di tahun kelahirannya. Kesultanan Banten berada pada periode terakhir yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Muhammad Rafiuddin, 1813-1820 M. Pada tahun 1813 M, Belanda melalui Gubernur Raffles memaksa Sultan Muhammad Rafiuddin untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Rafiuddin setelah dianggap tidak dapat mengendalikan negara. Dengan memanfaatkan Rafiuddin yang sudah mulai melemah kekuasaannya, Belanda secara bertahap mengurangi peran Sultan dalam pemerintahan Banten. Akhirnya, pada tahun 1832, dengan resmi keraton dipindahkan ke Serang dan struktur pemerintahan keresidenan dijabat oleh seorang bupati yang diangkat oleh pemerintah Belanda. Di tengah-tengah suasana politik seperti itu, masa kanak-kanak Syekh Nawawi hidup bersama ayahnya yang menjabat sebagai penghulu agama, suatu jabatan dari pemerintah Belanda untuk mengurus masalah-masalah agama. Dari silsilahnya, Syekh Nawawi merupakan keturunan kesultanan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin, Sultan Banten I, yang bernama Sunyararas Tajul Arasi. Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Bakir, Imam Ali, Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Siti Fatimah Al-Zahra. Menurut penuturan Haidar, Syekh Nawawi mempunyai dua orang istri, yaitu Nasimah yang merupakan istri tertua dan Hamdanah sebagai istri muda. Dari Nasimah, Syekh Nawawi memiliki 3 keturunan yang semuanya perempuan, yaitu Ruqayyah, Nafisah, dan Maryam. Sedangkan dari Hamdanah beliau memiliki 1 keturunan yang bernama Zuhro. Syekh Nawawi mulai belajar pertama-tama pada ayah kandungnya sendiri, KH Umar, sejak usia 5 tahun dan lama belajar selama 3 tahun. Ketika menjelang usia 8 tahun, beliau pergi ke Jawa Timur untuk belajar selama 3 tahun juga. Pada masa kanak-kanak inilah, beliau belajar ilmu pengetahuan agama Islam bersama saudara-saudaranya, Tamim dan Ahmad. Ilmu-ilmu yang dipelajari meliputi pengetahuan dasar bahasa Arab, nahwu dan syaraf, fikih, tauhid dan tafsir. Mereka juga belajar pada Kiai Sahal, seorang ulama terkenal di daerah Banten. Kemudian mereka dikirim oleh ayahnya ke daerah Purwakarta, Karawang, untuk melanjutkan studi pada Kiai Alim yang bernama Kiai Haji Yusuf. Pada usia 15 tahun beliau berkesempatan untuk pergi ke Makkah menunaikan ibadah haji. Di sana beliau memanfaatkannya untuk belajar ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadits, tafsir dan ilmu fikih. Pada tahun 1833 beliau kembali ke daerahnya dengan khazanah ilmu keagamaan yang relatif cukup lengkap untuk membantu ayahnya mengajar para santri. Kedatangannya saat itu membuat pesantren ayahnya membludak didatangi oleh santri yang datang dari berbagai pelosok. Dan pengaruh kuat dari Syekh Nawawi dan pesantrennya waktu itu cukup mendapat perhatian pemerintah Belanda yang trauma terhadap gerakan pemberontakan santri di Ponegoro, 1825-1830. Menurut Haidar, sebagaimana dikutip oleh Mamat, karena didorong oleh jiwa kepahlawanannya untuk melawan intervensi kekuatan kafir Belanda dan semangat melestarikan kerajaan Islam Banten, Syekh Nawawi memutuskan untuk kembali ke Makkah dan menetap selamanya di sana. Ada 2 pendapat tentang apa yang menjadi motif beliau kembali lagi ke Makkah. Sebagaimana dikutip Mamat, pendapat pertama menyatakan bahwa motif kembalinya Syekh Nawawi ke Makkah merupakan bentuk strategi perlawanan beliau melalui jalur pendidikan, yakni dengan mengkader tokoh-tokoh agama yang datang dan belajar ke Makkah. Dan pendapat kedua menyebutkan
bahwa motifnya adalah disebabkan karena beliau belum merasa memenuhi cita-citanya dan harapan masyarakat Banten secara penuh dan lengkap. Menurut penuturan Haji Rofiuddin Romli dalam bukunya, Sejarah dan Perjuangan Pujangga Besar Islam Syekh Nawawi Al-Bantani, alasan Syekh Nawawi kembali lagi ke Makkah dikarenakan beliau merasa sempit dengan adanya pengawasan dari pemerintah Belanda ketika menyampaikan pelajaran kepada murid-muridnya. Menurut Goliot, sebagaimana dikutip oleh Mamat, Syekh Nawawi kembali ke Makkah sekitar tahun 1850-an. Namun dalam hitungan Zamakhsyari Dhofir, Syekh Nawawi aktif di Makkah dari tahun 1830. Sedangkan Broadkelman mengatakan Syekh Nawawi mulai hidup menetap di Makkah pada tahun 1855. Menurut Mamat, pendapat yang paling mendekati mengenai kapan kembalinya Syekh Nawawi Al-Bantani ke Makkah adalah pendapat Broadkelman dan Goliot. Setelah kembali ke Makkah, Syekh Nawawi Al-Bantani melanjutkan belajar kepada guru-gurunya seperti Syekh Hatib Sambas dan Syekh Abdul Ghani Duma, ulama asal Indonesia yang bermukim di Makkah. Selanjutnya beliau belajar kepada Said Ahmad Dimyati, Ahmad Zaini Dahlan yang keduanya di Makkah, Muhammad Khatib Al-Hambali di Madinah, kepada ulama-ulama di Mesir seperti Syekh Yusuf Sumbulawini dan Syekh Ahmad Nahrawi, serta di negara Syam, Syria. Sebagai seorang guru yang mempunyai keilmuan cukup tinggi, beliau melahirkan murid-murid yang kelak akan menjadi ulama-ulama besar dan tokoh-tokoh pahlawan nasional di Indonesia. Murid-muridnya yang terkenal dan berhasil menjadi ulama besar di Indonesia diantaranya yaitu KH Hashim Asy'ari dari Tebu Ireng Jombang, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, KH Halil dari Bangkalan Madura, KH Asy'ari dari Bawean yang memperistri putri Syekh Nawawi yang bernama Maryam, KH Najihun dari Mauk Tangerang yang memperistri cucu Syekh Nawawi, Salamah binti Rukayah binti Nawawi, KH TB Muhammad Asnawi dari Caringin Labuan, Pandegelang, KH Ilyas dari Tanjung, Keragilan, Serang, KH ABD Ghaffar dari Tirtayasa, Serang, dan KH TB Bakri dari Sempur Purwakarta. Sebagai seorang manusia biasa yang tidak terlepas dari ketentuan ajal, beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 H. 1897 M. Dalam usia 84 tahun. Beliau dimakamkan di MA berdekatan dengan makam Siti Hadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap setahun sekali, untuk memperingati jasa dan jejak beliau, maka di kampung Tanara Serang, Banten, diadakan acara haul. Seorang pujangga Islam yang terlahir dari keluarga yang taat beragama dan memiliki keilmuan luas sehingga dikenal di seluruh pelosok tanah air dan di Timur Tengah sampai Asia dan Afrika. Karena keluasan ilmunya, beliau menjadi ulama yang mampu melahirkan karya-karya yang cukup fenomenal dan masih dikaji sampai sekarang.